Glory, glory, haleluya. Glory, glory, haleluya. Selamat pagi dan selamat hari Minggu. Berjumpa kembali dengan saya, James Mesak, dalam seri program rohani Pahlawan Alkitab. Suatu program rohani yang akan membahas kisah hidup tentang pahlawan-pahlawan iman di dalam Alkitab. Kehidupan pribadi, kehidupan keluarga, perjalanan hidup, karya-karyanya, kenangan-kenangannya yang luar biasa, serta pengalaman-pengalaman pribadi bersama dengan Yesus Tuhan yang akan menjadi teladan buat kita semua. Selamat menikmati dan Tuhan Yesus memberkati. Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara dikasih Tuhan. Pagi hari ini kita berjumpa kembali di dalam program Pahlawan Alkitab, dan kita sudah memasuki seri yang ke-89, di mana kita masih sama-sama akan mendengarkan kisah pelayanan Yesus Kristus selama berada di dalam dunia. Dan hari ini kita masuk di dalam bagian yang ke-7. Kita akan melihat bagaimana Yesus membangkitkan Lazarus yang mati, di mana kisah ini ada di dalam Yohanes 11 ayat 1 sampai 44. Kita baca dulu di dalam Yohanes 11 ayat 1 sampai ke 4. Ada seorang yang sedang sakit namanya Lazarus. Ia tinggal di Betania, kampung Maria dan adiknya Marta. Ayat 2. Maria ialah perempuan yang pernah meminyaki kaki Tuhan dengan minyak mur dan menyekanya dengan rambutnya. 3. Dan Lazarus yang sakit itu adalah saudaranya. Kedua perempuan itu mengirim kabar kepada Yesus. Tuhan, dia yang engkau kasihi sakit. Ayat 4. Ketika Yesus mendengar kabar itu, ia berkata, penyakit itu tidak akan membawa kematian, tetapi akan menyatakan kemuliaan Allah. Sebab oleh penyakit itu anak Allah akan dimuliakan. Jadi Yesus memang mengasihi Marta, Maria, dan Lazarus. Dan setelah didengarnya bahwa Lazarus sedang sakit keras, Yesus berkata, tidak akan membawa kematian, tapi akan menyatakan kemuliaan Allah. Dan Yesus masih tinggal 2 hari lagi di tempat di mana ia berada. Barulah dia berangkat ke rumah dari Lazarus. Dan di dalam Yohanes 11 ayat 11, firman Tuhan berkata, demikianlah perkataannya. Dan sesudah itu ia berkata kepada mereka, Lazarus saudara kita telah tertidur, tetapi aku pergi ke sana untuk membangunkan dia dari tidurnya. Tuhan Yesus menyatakan kematian Lazarus dengan kata-kata tidur. Tapi yang dimaksud memang adalah Lazarus sudah mati, tetapi Tuhan akan membangkitkannya. Dan kita melihat bahwa Yesus menyatakan terus terang dalam Yohanes 11 ayat 14, Tuhan Yesus mengatakan, karena itu Yesus berkata dengan terus terang, Lazarus sudah mati. Dan kita melihat bahwa Tuhan Yesus akan menyatakan kuasanya, kemuliaannya. Sehingga di dalam Yohanes 17, maka ketika Yesus tiba, didapatinya Lazarus telah 4 hari terbaring dalam kubur. Ayat 18, Betania terletak dekat Yerusalem, kira-kira 2 mil jauhnya. Jadi memang pada saat Yesus datang ke rumah Maria dan Marta, Lazarus sudah 4 hari terbaring dalam kubur. Dan saat bertemu dengan Marta, apa yang Marta katakan dalam Yohanes 11 ayat 21 sampai 27. Maka kata Marta kepada Yesus, Tuhan, sekiranya engkau ada di sini, saudaraku pasti tidak mati. Lalu ayat 23, kata Yesus kepada Marta, saudaramu akan bangkit. Ayat 24, kata Marta kepadanya, aku tahu bahwa ia akan bangkit pada waktu orang-orang bangkit pada akhir zaman. Ayat 25, jawab Yesus, akulah kebangkitan dan hidup. Barang siapa percaya kepadaku, ia akan hidup walaupun ia sudah mati. Ayat 26,
Dan setiap orang yang hidup dan yang percaya kepadaku tidak akan mati selama-lamanya. Percayakah engkau akan hal ini? Ayat 27, jawab Marta, ya Tuhan, aku percaya bahwa engkaulah Mesias, anak Allah, dia yang akan datang ke dalam dunia. Dan setelah itu, Maria segera datang menjumpai Yesus. Dan apa yang dikatakan Maria kepada Yesus? Yohanes 11 ayat 32, setibanya Maria di tempat Yesus berada dan melihat dia, tersungkurlah ia di depan kakinya dan berkata kepadanya, Tuhan, sekiranya engkau ada di sini, saudaraku pasti tidak mati. Jadi baik Maria maupun Marta memiliki iman bahwa kalau Yesus ada, saudaranya tidak akan mati. Lalu apa yang Tuhan Yesus lakukan? Dalam Yohanes 11 ayat 38 sampai 44. Maka masgullah pula hati Yesus, lalu ia pergi ke kubur itu. Kubur itu adalah sebuah gua yang ditutup dengan batu. Ayat 39, kata Yesus, angkat batu itu. Marta, saudara orang yang meninggal itu, berkata kepadanya, Tuhan, ia sudah berbau, sebab sudah 4 hari ia mati. Ayat 40, jawab Yesus, bukankah sudah kukatakan kepadamu, jikalau engkau percaya, engkau akan melihat kemuliaan Allah. Ayat 41, maka mereka mengangkat batu itu, lalu Yesus menengadah ke atas dan berkata, Bapa, aku mengucap syukur kepadamu karena engkau telah mendengarkan aku. Ayat 42, aku tahu bahwa engkau selalu mendengarkan aku, tetapi oleh karena orang banyak yang berdiri di sini mengelilingi aku mengatakannya supaya mereka percaya bahwa engkaulah yang telah mengutus aku. Ayat 43, dan sesudah berkata demikian, berserulah ia dengan suara keras, Lazarus, marilah keluar. Ayat 44, orang yang telah mati itu datang keluar, kaki dan tangannya masih terikat dengan kain kafan, dan mukanya tertutup dengan kain peluh. Kata Yesus kepada mereka, bukalah kain-kain itu dan biarkan ia pergi. Di dalam hal ini, sekali lagi Tuhan Yesus menyatakan bahwa dia adalah utusan dari Allah Bapa di surga. Dan menjelang tahun terakhir pelayanannya di bumi, Tuhan Yesus menuju ke daerah Yudea. Dan dalam perjalanan akhir menuju Yerusalem, di sini diceritakan dalam Lukas 17 ayat 11, firman Tuhan berkata, dalam perjalanannya ke Yerusalem, Yesus menyusur perbatasan Samaria dan Galilea. Dan setelah itu, Yesus memberkati anak-anak kecil yang ada di dalam Matius 19 ayat 13 sampai 15, Markus 10 ayat 13 sampai 16, Lukas 18 ayat 15 sampai 17. Kita baca dalam Matius 19 ayat 13 sampai 15. Lalu orang membawa anak-anak kecil kepada Yesus supaya ia meletakkan tangannya atas mereka dan mendoakan mereka. Akan tetapi murid-muridnya memarahi orang-orang itu. Ayat 14. Tapi Yesus berkata, biarkanlah anak-anak itu, janganlah menghalang-halangi mereka datang kepadaku, sebab orang-orang yang seperti itulah yang empunya kerajaan surga. Ayat 15. Lalu ia meletakkan tangannya ke atas mereka dan kemudian ia berangkat dari situ. Di sini kita melihat bahwa Tuhan Yesus memberkati anak-anak kecil dan memakai anak-anak ini sebagai satu penjelasan bahwa anak-anak yang seperti itulah yang akan memiliki kerajaan surga. Dan ini masih dilanjutkan pada saat Tuhan Yesus berbicara kepada orang muda yang kaya. Kisah ini ada di dalam Matius 19 ayat 16 sampai 30, Markus 10 ayat 17 sampai 30, kemudian di dalam Lukas 18 ayat 18 sampai 30. Kita akan baca beberapa ayat. Dalam Matius 19 ayat 21, kata Yesus kepadanya, jikalau engkau hendak sempurna, pergilah jualah segala milikmu dan berikanlah itu kepada orang-orang miskin, maka engkau akan beroleh harta di surga. Kemudian datanglah kemari dan ikutlah aku. Di dalam Matius 19 ayat 23 dan 24, Yesus berkata kepada murid-muridnya, aku berkata kepadamu, sesungguhnya sukar sekali bagi seorang kaya untuk masuk ke dalam kerajaan surga. Ayat 24, sekali lagi aku berkata kepadamu, lebih mudah seekor unta masuk melalui lubang jarum daripada seorang kaya masuk ke dalam kerajaan Allah. Dan dalam Matius 19 ayat 30, tetapi banyak orang yang terdahulu akan menjadi yang terakhir, dan yang terakhir akan menjadi yang terdahulu. Di sini Yesus semakin menjelaskan bagaimana cara untuk menerima kerajaan Allah atau masuk ke dalam kerajaan surga. Dan di dalam perjalanan Tuhan Yesus berikutnya, Yesus kembali menubuatkan kematian dan kebangkitannya. Seperti yang tertulis dalam Matius 20 ayat 17 sampai 19.
Kemudian Markus 10 ayat 32 sampai 34 dan Lukas 18 ayat 31 sampai 34. Kita akan baca dalam Matius 20 ayat 17 sampai 19. Ketika Yesus akan pergi ke Yerusalem, ia memanggil ke-12 muridnya tersendiri dan berkata kepada mereka di tengah jalan. Ayat 18, sekarang kita pergi ke Yerusalem dan anak manusia akan diserahkan kepada imam-imam kepala dan ahli-ahli Taurat, dan mereka akan menjatuhi dia hukuman mati. Ayat 19, dan mereka akan menyerahkan dia kepada bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah, supaya ia diolok-olokkan, disesah dan disalibkan. Dan pada hari ketiga ia akan dibangkitkan. Di sini Tuhan Yesus menyatakan sekali lagi akan kematian dan juga kebangkitannya. Dan dalam perjalanannya menuju Yerusalem, saat berada di Yeriko, Tuhan Yesus menyembuhkan Bartimeus yang buta. Di mana kisah ini ditulis juga di dalam Matius 20 ayat 29 sampai 34, kemudian Markus 10 ayat 46 sampai 52 dan Lukas 18 ayat 35 sampai 52 ya. Kita akan baca ayat firman Tuhan di dalam Lukas 10 ayat 46 sampai 52. Lalu tibalah Yesus dan murid-muridnya di Yeriko, dan ketika Yesus keluar dari Yeriko bersama-sama dengan murid-muridnya dan orang banyak yang berbondong-bondong, ada seorang pengemis yang buta bernama Bartimeus, anak Timeus, duduk di pinggir jalan. Ayat 47, ketika didengarnya bahwa itu adalah Yesus orang Nazaret, mulailah ia berseru, Yesus anak Daud, kasihanilah aku. Ayat 48, banyak orang menegurnya supaya ia diam. Namun semakin keras ia berseru, anak Daud, kasihanilah aku. Ayat 49, lalu Yesus berhenti dan berkata, panggillah dia. Mereka memanggil orang buta itu dan berkata kepadanya, kuatkan hatimu, berdirilah, ia memanggil engkau. Ayat 50, lalu ia menanggalkan jubahnya, ia segera berdiri dan pergi mendapatkan Yesus. Ayat 51, tanya Yesus kepadanya, apa yang kau kehendaki supaya aku perbuat bagimu? Jawab orang buta itu, Rabuni, supaya aku dapat melihat. Ayat 52, lalu kata Yesus kepadanya, pergilah, imanmu telah menyelamatkan engkau. Pada saat itu juga melihatlah ia, lalu ia mengikuti Yesus dalam perjalanannya. Kisah ini sungguh terkenal, bagaimana Bartimeus yang buta disembuhkan, dan terlebih iman dari Bartimeus yang telah menyelamatkan Bartimeus sehingga Bartimeus pun mengikut Tuhan. Dan dalam perjalanan berikutnya kita jumpai satu kisah yang juga luar biasa, bagaimana Yesus berbicara kepada Sakeus, dan ada di dalam Lukas 19 ayat 1 sampai 10. Kita baca Lukas 19 ayat 1 sampai 10. Ayat pertama, Yesus masuk ke kota Yeriko dan berjalan terus melintasi kota itu. Ayat 2, di situ ada seorang bernama Sakeus, kepala pemungut cukai, dan ia seorang yang kaya. Ayat 3, ia berusaha untuk melihat orang apakah Yesus itu, tetapi ia tidak berhasil karena orang banyak, sebab badannya pendek. Ayat 4, maka berlarilah ia mendahului orang banyak, lalu memanjat pohon ara untuk melihat Yesus yang akan lewat di situ. Ayat 5, ketika Yesus sampai ke tempat itu, ia melihat ke atas dan berkata, Sakeus, segeralah turun, sebab hari ini aku harus menumpang di rumahmu. Ayat 6, lalu Sakeus segera turun dan menerima Yesus dengan sukacita. Ayat 7, tetapi semua orang yang melihat hal itu bersungut-sungut, katanya, ia menumpang di rumah orang berdosa. Ayat 8, tetapi Sakeus berdiri dan berkata kepada Tuhan, Tuhan, setengah dari milikku akan kuberikan kepada orang miskin, dan sekiranya ada sesuatu yang kuperas dari seseorang, akan kukembalikan 4 kali lipat. Ayat 9, kata Yesus kepadanya, hari ini telah terjadi keselamatan kepada rumah ini, karena orang ini pun anak Abraham. Ayat 10, sebab anak manusia datang untuk mencari dan menyelamatkan yang hilang. Dari kisah pelayanan Tuhan Yesus di dunia yang kita dengar hari ini, kita sama-sama mendengarkan bagaimana kuasa dan kasih Tuhan dinyatakan buat orang-orang yang sakit, orang-orang yang terbelenggu dosa, dan Tuhan membebaskan mereka dari sakit penyakitnya, dari dosa mereka, bahkan menyelamatkan yang hilang. Dan memang itulah tujuan Yesus datang ke dalam dunia, untuk mencari dan menyelamatkan yang hilang. Bagaimana dengan kita? Kalau kita sudah mendengar
kisah tentang pelayanan Tuhan Yesus hari ini. Apakah kita bersedia untuk melayani Tuhan selama kita hidup di dalam dunia? Puji Tuhan, minggu depan kita akan sama-sama melanjutkan mendengarkan kisah dari Tuhan Yesus Kristus dalam perjalanan pelayanannya seminggu sebelum Paskah dan bagaimana akhir pelayanannya menjelang penyalibannya. Kita akan berjumpa kembali dalam program Pahlawan Alkitab minggu depan. Puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati. Amin.